Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Halo Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Felix Masilhatu dengan NIM 2023-48130. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat dari belajar pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, dan teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Ya, apa itu hakikat belajar? Hakikat belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ya, menurut Hilgard dan Boer pada tahun 1975, belajar adalah proses di mana aktivitas seorang berubah melalui latihan dan pengalaman. Dalam konteks pendidikan, belajar bukan hanya menghafal, tetapi melibatkan pemahaman, penerapan, dan pembentukan sikap serta nilai-nilai. Intinya, belajar adalah proses aktif yang mengubah cara berpikir, merasa, dan bertindak seseorang. Ya, yang berikutnya adalah hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran berfungsi sebagai fasilitas belajar, artinya guru berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara optimal. Kesimpulannya, belajar adalah proses internal pada peserta didik, sedangkan pembelajaran adalah proses eksternal yang dirancang oleh guru untuk memfasilitasi pembelajaran. Ya, yang berikutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Beberapa prinsip belajar yang penting untuk dipahami antara lain: 1. Belajar menggunakan proses aktif. Peserta didik harus terlibat langsung, tidak hanya menerima informasi pasif. Yang kedua, belajar terjadi apabila ada motivasi. Tanpa motivasi, proses belajar tidak akan bermakna. Yang ketiga, belajar dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Pengetahuan baru akan lebih mudah diterima jika dihubungkan dengan pengetahuan yang lama. Yang keempat, belajar bersifat individual. Setiap peserta didik memiliki gaya, tempo, dan kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, belajar membutuhkan penguatan dan umpan balik. Penguatan positif seperti pujian atau penghargaan dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Ya, sebagai calon guru, kita perlu memahami prinsip-prinsip ini agar dapat merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah teori-teori belajar. Terdapat beberapa teori belajar yang dapat menjadi dasar praktik pembelajaran, di antaranya 1. Teori behavioristik. Beberapa tokoh-tokohnya di antara lain Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat adanya stimulus dan respon. Guru berperan memberikan penguatan agar perilaku yang diterapkan muncul. Contohnya seperti memberikan bintang kepada siswa yang menjawab dengan benar. Ya, teori yang kedua adalah teori kognitivistik. Tokoh-tokohnya diantaranya Piaget, Barner, dan Ausubel. Fokus teori ini pada proses mental internal, bagaimana peserta didik memahami, mengorganisasi, dan menyimpan informasi. Belajar dianggap sebagai proses membangun pengetahuan dalam struktur kognitif. Contohnya seperti penggunaan peta, konsep, penemuan terbimbing, dan scaffolding. Ya, yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Tokoh-tokohnya seperti Vygotsky, Piaget. Teori ini memandang bahwa pengetahuan dibangun dengan sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi sosial. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Contohnya seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau eksperimen secara langsung. Kesimpulannya adalah belajar adalah proses perubahan perilaku dan pemahaman. Pembelajaran adalah upaya guru menciptakan kondisi agar proses belajar terjadi secara efektif. Prinsip belajar membantu guru merancang kegiatan belajar yang bermakna. Teori belajar memberikan landasan ilmiah untuk praktik pembelajaran di kelas. Sebagai calon guru SD, kita harus mampu menerapkan teori dan prinsip agar pembelajaran menjadi menyenangkan,
dan bermakna bagi peserta didik. Ya, demikian pemaparan saya tentang hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, serta teori-teori yang mendasarinya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua sebagai calon pendidik yang profesional. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.